Kepolisian Resor Ciamis terus mendorong penguatan ketahanan pangan melalui berbagai program pendampingan di sektor pertanian. Salah satunya dengan mengembangkan pembenihan bawang merah bersama kelompok Tani Satria Perkasa di Kecamatan Cikoneng, Ciamis, Jawa Barat. Hasilnya, panen perdana benih bawang merah lokal ini berhasil digelar di lahan seluas 2 hektar dengan produktivitas mencapai sekitar 8 ton per hektar, atau hampir 16 ton dari total lahan yang dikelola melalui sistem tumpang sari. Program ini tak hanya meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi petani. Sebagian besar hasil panen dipersiapkan sebagai benih bawang merah berkualitas yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan bawang konsumsi. Lantas, seberapa besar potensi Kabupaten Ciamis menjadi sentra pembenihan bawang merah di Jawa Barat? Dan bagaimana program ini mendukung ketahanan pangan nasional? Bersama Zevanya Sarah, inilah Dialog Penting. Pemirsa, membangun sentra benih tidak cukup hanya dengan satu kali panen. Diperlukan kesinambungan produksi dan kepastian pasar agar manfaatnya dapat dirasakan petani dalam jangka panjang. Di sisi lain, membangun sentra benih juga memerlukan komitmen dan kolaborasi dari berbagai pihak. Mulai dari pendampingan kepada petani, penjaminan mutu benih, hingga membuka akses pasar yang lebih luas. Oleh karenanya, untuk membahas kesiapan Ciamis membangun ekosistem pembenihan bawang merah ini, kini telah hadir bersama saya AKBP H. Hidayatullah, SHSIK MSI, selaku Kepala Bagian Dalpres Pengendali Personil SDM Polda Jabar, yang tentunya akan menjabarkan terkait hal ini. Selamat datang Bapak Hidayatullah di Dialog Penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Salam presisi. Salam presisi Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Teh. Oke, Pak Hidayatullah yang juga akrab disapa Mamang Day. Baik Pak, saya sangat tertarik melihat tadi sebelum dialog ini dimulai, kita sudah melihat video bagaimana Bapak bersama tim ini turun ke lapangan untuk memantau langsung bagaimana proses pembenihan bawang merah begitu. Saya ingin tanya Pak, bagaimana sih Pak perasaan Bapak ketika turun lalu melihat langsung panen benih bawang merah pertama kalinya itu seperti apa Pak? Alhamdulillah perasaannya tentu kita sangat bahagia ya. Artinya usaha yang kita lakukan dalam berkolaborasi bersama kelompok tani itu berhasil. Awalnya lahan itu 10 hektar, namun kita jadikan pilot project itu untuk pembenihan sebanyak 2 hektar. Kemudian 2 hektar lagi kita tanamkan dengan sistem tumpang sari. Ada tidak hanya bawang merah saja, tetapi ada 4 jenis tanaman yang bisa ditanamkan dalam satu hamparan itu. Itu antara lain ya jahe gajah, kemudian cabai ori, bawang merah dan jagung. Gitu. Berarti tidak hanya bawang merah saja ya Pak? Oke. Itu 2 hektar yang kita jadikan pilot project juga. Oke. Banyak juga yang bertanya nih Pak, kenapa Polres Ciamis akhirnya memutuskan untuk ikut terlibat mendampingi para petani dalam program pembenihan bawang merah? Apa yang menjadi motivasinya ini Pak? Ya, yang pertama kita akan sama-sama ketahui ada perintah dari pimpinan kita, mulai dari Bapak Kapolri, Pak Kapolda, kemudian di breakdown menjadi Karo SDM sebagai penanggung jawab ya dalam program ketahanan pangan ini. Kita bekerja sama ya dengan kelompok tani yang ada di Kabupaten Ciamis waktu saya Kapolres Ciamis dulu. Kemudian kita mencari apa yang menjadi masalah di kelompok tani ini. Nah, salah satu yang menjadi kendala waktu bawang merah ini sulitnya kita mencari benih bawang. Nah, sampai-sampai kita mencari benih bawang itu di beberapa daerah di Jawa Barat kita tidak dapat. Akhirnya kita dapat di Brebes, Jawa Tengah. Nah, dari situlah kita benih bawang ini kita bisa nggak kita adopsi dari Brebes kita bawa ke Ciamis. Ini kita diskusi sama-sama kelompok tani. Salah satunya adalah kelompok tani Satria Perkasa di Kabupaten Ciamis. Oke, berarti memang berangkat dari masalah kurangnya ketersediaan benih bawang merah ya Pak, khususnya juga di daerah Jawa Barat seperti itu. Nah, setelah Bapak kemudian melaksanakan pilot project-nya untuk di lahan sekitar 2 hektar itu, bagaimana Pak hasilnya? Ya, alhamdulillah ternyata
kita lakukan percobaan terhadap penanaman benih itu sebanyak 2 hektar. Dan 2 hektar lagi itu kita dengan campur sari. Kita tanam tadi yang saya bilang 2 hektar khusus untuk benih bawang, 2 hektar yang lagi itu dengan sistem tumpang sari. Kemarin Dalam waktu 80 hari 80 hari. saja, Pak. Ya, 80 hari itu sudah panen bawang itu. Kemudian kita lakukan pembenihan kembali. 1 hektar itu kurang lebih 7-8 ton. Ya. Kemudian kita benihkan semua yang 2 hektar tadi sebanyak 16 ton. Kita jadikan benih lagi. Nah, dari bibit 1 ton tadi itu bisa menghasilkan 16 ton. Wow. Coba. Artinya peningkatan kesejahteraan petani secara ekonomi akan meningkat. Dengan 1 ton bibit bisa menghasilkan kurang lebih 16 ton. Oke. Gitu. Petani tersenyum lebar ya, Pak. Kenapa? Petani tersenyum lebar dong, Pak. Pasti. Dan harganya pasti lebih tinggi kalau sudah dibenihkan. Gitu. Seperti apa, Pak, kolaborasi antara Polres Ciamis tentunya dengan para petani ini dalam program pembenihan bawang merah di Ciamis, Jawa Barat, Pak? Ya, tentu kolaborasi yang kita bentuk saat ini ya sama-sama kita membuka FGD, Forum Grup Diskusi dulu dengan masing kelompok tani. Kemudian kita lakukan pendampingan ya. Selain dari pendampingan juga kita berikan bimbingan penyuluhan bekerja sama dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis untuk diarahkan ya petani untuk menanam bawang. Dan alhamdulillah pendampingan yang dilakukan oleh Polres Ciamis bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Ciamis ini bisa menghasilkan ya untuk pertama kalinya di Kabupaten Ciamis bisa menghasilkan benih bawang merah. Oke, untuk pertama kalinya berdasarkan pendampingan dari Polres Ciamis gitu. Pak, tadi Bapak sudah banyak menceritakan keberhasilan pendampingan Polres Ciamis untuk pembenihan bawang merah ini ya, Pak. Apa tantangan yang Bapak temukan pada saat melaksanakan pilot project ini, Pak? Ya, tantangan yang paling menantang itu ya sumber daya manusianya kita. Ya, kita kesulitan pembina kelompok tani. Nah, harusnya secara konsisten ya pemerintah daerah mencari kelompok tani-tani yang berhasil. Kita bahkan mengambil kelompok tani bawang dari Brebes untuk kita datangkan ke Ciamis. Kita belajar dari mereka. Karena memang dari Ciamis kita belum mempunyai petani bawang yang bisa memberikan edukasi kepada petani-petani kita di Kabupaten Ciamis. Istilahnya kapten lah ya, di sana manggilnya kapten bawang. Nah, kita belajar dari mereka. Hingga nanti kelompok tani nanti bisa memberikan edukasi juga kepada kelompok tani-tani yang ada di Kabupaten Ciamis. Luar biasa. Dialog kita semakin menarik, namun tahan dulu Pak. Karena pembahasan akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa di Dialog Penting. Baturina batted it in. He puts England in front again. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Janis kembali gagal melewati babak pertama dalam 3 turnamen terakhir. Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak brace dan tentunya menorehkan sejarah. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 7 pagi hanya di Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Pemerintah berkomitmen dengan DSI ini karena melihat visi besarnya. Secara utuh, pemerintah benar-benar melakukan efisiensi itu dalam pengertian perilaku hidup sederhana. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin hingga Jumat pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Indonesia punya kamu. Buka perspektifmu, perluas relasimu, dan temukan pengalaman baru yang bisa mengubah cara pandangmu. Diskusi inspiratif, Connecting Generation. Rasakan serunya persaingan dalam University Class. Tunjukkan bakat dan kepercayaan dirimu dalam Anchor Hub dan tunjukkan bakatmu News Broadcasting Class dan berbagai keseruan lainnya. Catat tanggalnya Jumat 14 Agustus di Universitas Sumatera Utara di Garuda TV. Di balik dunia yang bergejolak, Alhamdulillah, makan nasi goreng ya.
ada kebaikan yang tak pernah padam. Selalu ada kisah sederhana yang menghadirkan harapan. Namun, di balik itu semua, ada sosok yang membuka pintu kebaikan. Saksikan Orang Baik, Senin sampai Sabtu pukul 8:30 pagi, hanya di Garuda TV. Nama saya Aditya Prayoga, saya pendiri rumah makan gratis. Pertama kali merantau itu saya sebatang kara. Telur satu, isinya penuh, tidak dipotong, satu utuh. Melihat ibu dan semua di sini senyum, ramah, hangat, dan gini juga. Apalagi ada suami. Jangan lewatkan Orang Penting bersama Aditya Prayoga, pemilik rumah makan gratis di Cilangkap. Jumat 14 Agustus pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Penting, masih bersama saya, Stefania Sara, dan juga narasumber penting kita, yaitu Kabak Dalpres Pengendali Personil SDM Polda Jabar. Melanjutkan perbincangan kita tadi Pak, sebelum jeda, dalam konteks rencana membangun Ciamis sebagai sentra benih bawang merah begitu. Kalau kita melihat dari data BPS Pak Hidayatullah, produksi bawang merah Ciamis pada 2025 sekitar 124 ton. Sementara dari pilot project 2 hektar ini diproyeksikan mampu menghasilkan hingga 16 ton. Betul. Berarti artinya hanya dari satu proyek percontohan saja kontribusinya ini sudah mendekati 13% dari produksi Ciamis pada tahun sebelumnya. Betul. Nah, ini tentu menjadi awal yang cukup menjanjikan ya Pak. Bagaimana Bapak melihat capaian ini Pak? Ya alhamdulillah, kalau menurut saya kita optimis Ciamis akan dijadikan sebagai sentra benih bawang merah. Ya. Kita sama-sama dengan lahan percontohan saja ya sebanyak 2 hektar kita bisa menghasilkan 16 ton. Dan bahkan tadi saya sampaikan komunikasi kita, kolaborasi kita dengan Kepala Dinas Pertanian, Kabupaten Ciamis akan menyiapkan kurang lebih 50 hektar. Artinya dari 50 hektar itu Kabupaten Ciamis akan bisa menghasilkan lebih kurang 400 ton benih bawang merah. Nah, benih bawang merah ini akan bisa dibagikan ya, diproduksi kemudian dijual baik itu di Kabupaten Ciamis maupun di wilayah Jawa Barat lainnya. Berarti bisa dikatakan Ciamis ke depannya diproyeksikan bisa menjadi daerah penyangga ketahanan bawang merah Insya Allah, untuk wilayah Jawa Barat ya Pak? Insya Allah. Karena pemerintah daerah menyiapkan lahan seperti itu, ya saya optimis, yakin ya maka Ciamis akan menjadi sentra benih bawang merah. Kita punya benih bawang super ya, bawang merah super, yang dimana hasil daripada bawang-bawang ini cukup besar, beda dengan bawang-bawang biasa. Oke. Yang saya juga penasaran di sini Pak, apa yang membedakan program pembenihan ini dengan budidaya bawang merah pada umumnya Pak? Ya, justru beda. Kalau kita dari segi ekonomi tentu harga benih itu lebih mahal dibandingkan harga bawang biasa. Kita sama-sama ketahui saat ini harga bawang merah itu per kilo itu hanya di kisaran antara 30.000 sampai dengan 35.000. Namun pada saat kita lakukan pembenihan, kurang lebih dalam proses waktu 1 sampai dengan 1,5 bulan, itu harga benih itu menjadi harga 60.000 sampai dengan 75.000 per kilonya. Naik. Jadi 2 kali lipat. Ya. Artinya secara ekonomi petani akan diuntungkan. Kenapa kemudian akhirnya memilih benih bawang merah super Pak? Memang kita cari bawang super karena hasilnya lebih banyak. Kalau benih bawang biasa itu hanya 1 hektar bisa menghasilkan kurang lebih 5 sampai 6 ton. Oke, berarti jadi dari sisi bawang super bisa menghasilkan 7 sampai 8 ton. Dan dari sisi ekonomis, nilai ekonomisnya juga jauh lebih tinggi ya jauh, Pak? Sangat jauh. Oke. Selanjutnya Pak, mengapa hasil panen ini lebih diarahkan ke benih bukan dijual sebagai bawang merah utuh Pak? Ya, makanya tadi saya sampaikan kita pengen menjadikan Kabupaten Ciamis merupakan sentra benih bawang merah. Ya, yang dimana kami mengalami sendiri. Pada saat melakukan pilot project, kami susah kali mencari benih bawang merah ini. Ya, di daerah Priangan Timur, mulai dari Garut kami tanya, Tasik, ya Pangandaran maupun sampai Banjar tidak ada yang bisa melakukan pembenihan. Nah, sehingga kami bisa membeli benih itu di Jawa Tengah, Brebes. Dari situlah kami mengadopsi. Kenapa kita tidak menghasilkan benih? Kalau bawang saja kita tanam, segala selesai tanam selesai. Namun kalau kita benih, begitu kita selesai tanam, bisa sebagian kita jadikan bawang untuk konsumen, bisa juga kita lakukan pembenihan.
Jadi sifatnya lebih panjang ya Pak, untuk jangka panjang betul. ya Pak. Artinya petani tidak usah lagi susah-susah cari benih kemana-mana. Kita bisa produksi sendiri benih bawang merah ini. Bahkan dari Brebes pun juga meminta kepada kita kalau emang ini bisa kita beli juga dari Ciamis. Kenapa? Ke depan kemungkinan besar Brebes itu akan menjadi sentra industri, tidak menjadi sentra bawang lagi. Sampaikan beliau bos bawang di Brebes ya. Bahkan akan larinya ke Jawa Barat katanya. Nah Jawa Barat yang di mana? Ya saat ini belum ada, ya kita jadikan Ciamis, kita jemput bola. Nah kita jadikanlah lahan itu sebagai pilot project 10 hektar, kemudian kita ambil 4 hektarnya, dan alhamdulillah itu berkembang dengan baik. Artinya struktur tanah kita mendukung kesuburan tanah kita di Kabupaten Ciamis. Oke, dan memang peluangnya juga ada ya Pak. Dan marketnya juga udah siap. Marketnya, pasarnya juga sudah siap ya Pak. Siap. Jadi petani tidak usah, kan biasa kalau umpama panen orang bingung mau jualnya kemana. Harga bisa turun mungkin. Tetapi kalau benih harganya konsisten. Harga terendah itu ada 60.000. Harga tertingginya bisa sampai 75.000. Benih itu kalau umpama dia sudah 2 bulan, harganya semakin mahal. 3 bulan lebih mahal lagi. Jadi semakin lama benihnya, semakin mahal harganya. Berarti memang ini dari segi ekonomi sangat menjanjikan ya Pak? Sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan juga. Oke Pak, tadi kita sudah singgung di awal bagaimana kemudian budidaya benih bawang merah ini membuat petani senyum lebar. Khususnya dalam bidang sektor ekonomi ini ya Pak, mereka semakin sejahtera. Tapi apa manfaat lainnya Pak yang bisa dirasakan petani dengan hadirnya program dari Polres Ciamis ini untuk membantu proses budidaya benih bawang merah bagi para petani di Ciamis Pak? Tentu manfaatnya sangat banyak ya. Nanti bisa Ciamis mengadopsi di Sulawesi Tengah menjadi produk bawang goreng, menjadi ciri khas oleh-oleh. Arahnya ke sana ya Pak? Kenapa? Karena kita selama ini di Jawa Tengah, Jawa Barat itu khususnya Kabupaten Ciamis, kita belum mempunyai sentral bawang goreng. Kan bawang goreng ini sangat dibutuhkan. Bawang ini dimanapun pasti dibutuhkan oleh masyarakat. Nggak afdol rasanya ya Pak, makanan tanpa bawang merah. Betul. Jadi dijual langsung bisa, kita benihkan juga bisa. Nah selama ini kita belum pernah belajar untuk melakukan pembenihan. Di situ yang kami belajar dari kelompok tani yang ada di Brebes, kami panggil ke Ciamis dan mereka ajarkan itu kepada kelompok tani yang ada di Kabupaten Ciamis. Dan ke depan juga tidak hanya dari benih saja, tapi banyak produk olahan lainnya ya Pak, yang tentunya semakin memperkuat kekuatan ekonomi para petani kita. Betul. Bapak, dialog kita semakin menarik ini Pak, tapi kita tetap harus jeda dulu. Tetap bersama kami pemirsa di Dialog Penting, sesaat lagi kami kembali. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional hingga kebudayaan bangsa. Further strengthen our partnership and to build a more peaceful. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Saksikan Dunia Kita Sabtu dan Minggu pukul 8 malam hanya di Garuda TV. Tanggal tua datang, selera harus tetap jalan. Kuliner hemat siap antar kamu makan enak, variatif, nikmat, dan tetap ramah kantong. Rekomendasi spesial untuk malam Sabtumu. Mereka menawarkan ayam goreng utuh berukuran besar dengan harga terjangkau, mulai dari 50 ribuan. Saksikan kuliner tanggal tua setiap Sabtu pukul 7:30 malam hanya di Garuda TV. Indonesia punya kamu. Buka perspektifmu, perluas relasimu, dan temukan pengalaman baru yang bisa mengubah cara pandangmu. Diskusi inspiratif, Connecting Generation. Rasakan serunya persaingan dalam University Class. Tunjukkan bakat dan kepercayaan dirimu dalam Anchor Hub dan tunjukkan bakatmu News Broadcasting Class dan berbagai keseruan lainnya. Catat tanggalnya Jumat 14 Agustus di Universitas Sumatera Utara di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna.
Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Gestur dan tatapan mereka terasa hangat, menunjukkan keseriusan tapi tetap menyenangkan. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini? Saksikan Gosip Panas Selebriti, Senin sampai Jumat pukul 7:30 pagi. hanya di Garuda TV. 81 tahun Indonesia merdeka, terus bergerak memperkuat kedaulatan, wujudkan keadilan dan membangun kemakmuran bagi Indonesia. Ikuti rangkaian sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dan rapat paripurna DPR RI ke-1 bersama penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 disiarkan secara langsung Jumat 14 Agustus pukul 8 pagi dan 1 siang di Garuda TV. Peristiwa apa saja yang menjadi sorotan di tanah air dan mancanegara? Saya Tisana Feni, inilah laporan 8 update. Tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Pertama sudah ditetapkan langsung tersangka. Bersama fakta yang aktual, menghadirkan informasi terkini untuk Anda. Laporan 8 update setiap hari pukul 3 sore hanya di Garuda TV. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Dialog Penting. Masih bersama saya Stefania Sara dan tentu saja narasumber saya ada Bapak Hidayatullah. Bapak, tadi kita sudah banyak membicarakan terkait dengan pilot project dari program budidaya benih bawang merah ini. Begitu besar keberhasilannya, mulai dari lahan 2 hektar namun bisa menghasilkan benih bawang merah sebanyak 16 ton. Lalu Pak, pertanyaannya, apa langkah selanjutnya dari Polres Ciamis untuk mengembangkan program ini bersama para mitra, Pak? Ya, ke depan kita akan lebih mengembangkan lagi, berkolaborasi, ya. Dan alhamdulillah pemerintah daerah kita sama-sama ketahui Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten yang mendukung pertanian. Ya, masyarakatnya 70% petani. Dan ini menguntungkan bagi kita untuk mengembangkan proyek ini. Bahkan tadi awal saya sampaikan Kabupaten Ciamis telah menyiapkan lahan 50 hektar untuk mengembangkan benih bawang merah. Sehingga tentu harapan kita, ya, kesejahteraan petani di Kabupaten Ciamis khususnya petani bawang, ya, itu akan meningkat. Selanjutnya harapan kita juga sesuai dengan asta-citanya Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, untuk kita melakukan swasembada ketahanan pangan. Ya, kita sama-sama ketahui untuk jagung, beras kita sudah swasembada. Namun bawang dan cabai rawit ini kita masih impor. Tentu harapan ke depan ya mudah-mudahan dengan adanya Kabupaten Ciamis sebagai sentra benih bawang merah, ya ke depan tidak ada lagi impor bawang. Semua ada di Ciamis, bahkan kita bisa jebarkan ke beberapa kabupaten kota. Kita siap. Oke. Gitu. Optimis nggak Pak? Insya Allah sangat optimis. Bahkan kita di lahan yang 10 hektar tadi kita sudah bikinkan sumur bor. Mengantisipasi apabila terjadi kemarau panjang. Nah, sehingga tidak ada musim mau panas, hujan, mau kemarau, tetap bawang berproses. Apa strategi yang bisa dilakukan dari Polres Ciamis sendiri untuk memperluas keterlibatan kelompok Tani Merdeka dan juga kawasan pembenihan, Pak? Lahan yang tidak produktif saat ini yang kita gunakan, ini kan lahan tak ada hujan. Yang tidak produktif, kemudian kita manfaatkan menjadi lahan produktif. Nah, alhamdulillah kolaborasi antara Polres Ciamis dengan kelompok Tani Merdeka, ya salah satunya adalah kelompok Tani Satria Perkasa, ya. Ini kita mengembangkan kembali supaya Ciamis menjadikan sebagai sentra benih bawang merah untuk Kabupaten Ciamis mandiri sendiri, bahkan kita Jawa Barat maupun di kabupaten kota lainnya. Oke. Sama kemarin kita mendapat telepon ya dari beberapa daerah seperti Tasik dan Garut meminta benih bawang kita. Ya, namun saat ini masih dalam proses, ya kurang lebih 1 bulan. Itu proses pembenihan baru bisa kita jual. Tidak bisa langsung kita jual dari bawang langsung jual, tidak bisa. Tapi harus ada proses pembenihan dulu. Nah, proses pembenihan ini kan memakan waktu 1 bulan sampai dengan 1,5 bulan. Oke. Lalu bagaimana dukungan dari
pemerintah setempat, Pak? Tadi sudah ada penyiapan lahan, tapi dari dukungan-dukungan lain yang sinergi yang dilakukan bersama Polres Ciamis seperti apa? Alhamdulillah untuk bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis selama ini kita sudah sangat berstrategi ya. Tidak hanya benih saja yang kita dibantu, dalam hal pupuk ya susah dicari oleh petani, Kepala Dinas Pertanian kita jemput bola. Bahkan kita mencari pupuk apa yang ideal untuk bawang ini. Ya, juga ada melakukan pengolahan pupuk juga secara organik dan lain sebagainya. Dan ini sudah terjalan dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Dan itu menjadi suatu kesenangan pribadi saya sehingga masyarakat juga lebih diuntungkan, tidak susah lagi. Alat pertanian kita dibantu. Ya, ada Alsintan ya kita. Ada Dinas Pertanian juga ada. Bahkan dari Komisi 4 DPR RI itu sempat memberikan bantuan alat pertanian juga kepada petani di Kabupaten Ciamis. Oke, Bapak sendiri merasa tersentuh ya Pak melihat bagaimana progresnya yang begitu besar. Kebanggaan yang tidak bisa disebutkan dengan kata-kata. Karena memang itu suatu anugerah Tuhan ya, Allah memberikan Kabupaten Ciamis yang subur tanah pertaniannya. Semua tanam apapun bisa hidup di Ciamis. Tinggal bagaimana kita mengelola lahan kita dan menjaga lahan kita ini untuk anak cucu kita ke depan nanti. Oke, dan ini juga apa yang Bapak lakukan sejalan dengan tagline Polri, presisi melayani masyarakat ya Pak. Masyarakat. Dan ini tentunya ya kita mendukung penuh program Asa Cita Bapak Presiden kita ya terkait masalah ketahanan pangan tadi. Awalnya kita jagung, kemudian beras, kemudian kita sekarang larinya ke bawang. Dan itu step by step kita akan bisa meraih itu. Dan yakin, percayalah bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Kalau kita bersinergi bersama-sama, Indonesia itu akan menjadi negara yang maju. Insya Allah. Wow, khususnya menjadi lumbung pangan ya Pak. Amin. Tidak hanya beras tapi bawang merah juga. Bawang merah juga. Di Ciamis ya Pak. Tentunya Ciamis mudah-mudahan jadi sumbernya. Baik Pak, sebagai penutup Pak, Ya. apa pesan untuk masyarakat agar bersama-sama mendukung lahirnya kemandirian benih dari Kabupaten Ciamis? Baik, untuk masyarakat wargi Tatargalu Kabupaten Ciamis, saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah selama saya menjabat sebagai Kapolres Ciamis 1 tahun 17 hari, kita bersama-sama bersinergi membuat terobosan-terobosan kreatif. Alhamdulillah salah satunya benih bawang merah ini yang belum pernah terjadi di wilayah kita. Sehingga suatu kehormatan saya bisa membantu kelompok tani yang ada di Kabupaten Ciamis. Dan ini mudah-mudahan Ciamis ke depan itu akan semakin mandiri, semakin maju dengan adanya sentra bawang merah ini di Ciamis. Mudah-mudahan kabupaten kota lain bisa mencontoh atau mengadopsi kembali di Kabupaten Ciamis. Amin. Insya Allah, mudah-mudahan. Ya intinya Ciamis itu cintaku selalu manis, Ciamis harmonis, dan Ciamis selalu di hati. Luar biasa. Kalimatnya sangat menyentuh ya Pak. Sekali lagi terima kasih Bapak AKBP H. Hidayatullah SHSIK MSI Kabak Dalpres Pengendali Personil SDM Polda Jabar atau sapaan akrabnya Mamang Day. Sudah bergabung bersama kami menjelaskan bagaimana program keberhasilan budidaya bawang merah di Ciamis yang tentunya ini diharapkan bisa menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia. Insya Allah. Terima kasih Bapak Hidayatullah. Terima kasih Rezeva semuanya, Sampurasun. Baik, dan pemirsa, panen perdana Permata Galuh memperlihatkan bahwa Ciamis memiliki peluang untuk membangun sumber benih bawang merahnya sendiri. Dari lahan percontohan seluas 2 hektar ini pula, Ciamis telah memulai langkahnya. Kita berharap langkah tersebut dapat tumbuh menjadi program yang berkelanjutan dan tentunya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Saya Sifanya Sara, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dalam dialog penting berikutnya.